Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'al laylata rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Walhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahyal amwat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal khadi'a bi taqwallah. Usikum wa nafsiyal mudniba bi taqwallah. Wa usikum wa nafsiyal khati'a bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan mulia yang patut kita panjatkan pada hari ini selain ungkapan syukur, ta'zim, tahlil, takbir kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala jabarkan kepada kita semua. Baik nikmat dan karunia yang betul-betul kita sadari ataupun nikmat karunia yang kadang luput kita syukuri. Maka hari ini menjadi momentum mulia untuk kembali tajdidun niyah, memperbaharui niat kita bahwa hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala tuh manemu. Sepelik apapun masalah kita, sebesar apapun beban yang kita pikul, hari ini kalau kita masih bernafas, pertanda Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan berbenah diri dibanding kerabat dan keluarga kita yang mungkin belum memaksimalkan dan memantaskan imannya telah dipanggil duluan menghadap Jalla Jalal. Manfaatkan Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Hari mulia di tempat mulia dengan amalan-amalan mulia. Dan jangan lupa di penghujung harinya ada waktu yang mustajab. Saling mengingatkan, saling berkabar, memanfaatkan teknologi yang ada, kirim WhatsApp dan sebagainya, minta doa dan saling mendoakan, karena doa di penghujung hari Yaumul Jumat insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wa imamur rusul, nabi yang menjadi contoh sempurna dan paripurna. Nabi yang ketika semuanya kita ikuti, ungkapan, sikap dan tingkah laku lan tadillu abadan, tidak akan pernah kita tersesat dalam hal apa saja, mulai dari perkara yang paling besar sampai yang terkecil. Ada agama yang mengaturnya, dan ini tidak didapatkan
di keyakinan-keyakinan kita yang kita lihat pada hari ini. Adanya cuma di Islam. Semoga kita menjadi warathatul anbiya, yang beriman dan berilmu, dan ilmu dimanfaatkan, dan ilmu itu tegas kelihatan hidup dalam keluarga, hidup dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bertanah air. Sehingga apa yang selalu diwacanakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan sekedar isapan jempol belaka, bukan cuma sekedar menjadi slogan, bukan cuma sekedar menjadi judul yang luar biasa, tapi di dalamnya keropos dan tidak memiliki makna. Wa na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat mulia ini kita berada di tempat di mana kita memanfaatkan waktu yang sejenak menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya akan kita bahas tentang apa yang kelak kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah ahlul akhirah. Kita semua akan mati. Setidak ikhlas dan setidak ridho bagaimanapun, kulluna min ahlil akhirah. Kita semua adalah ahli akhirat, yang mana cuman ada dua pintu. Kalau bukan menjadi ahli surga, maka akan menjadi ahli neraka. Wabal hayatu ba'da dunya ilal jannah wan nar. Cuman dua pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita saat ini. Maka jangan pernah mengatakan madesi ini sumpajaku, madesi ini pekasiwiaku. Sementara ketika Allah masih memberikan kepada kita predikat hidup, berarti Allah masih menginginkan hal yang berlebih dari apa yang ada saat ini. Rasulullah SAW pun dalam doanya meminta Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya. Toh di akhir tahun ke-63 usianya Allah memanggil. Apakah di antara kita apabila ada orang yang telah melewati masa 63 tahun tidak merasa berbangga diri bahwa Allah lebihkan waktunya untuk bermunajat? Berbangga diri bahwa Allah lebihkan waktunya untuk berbenah diri, memaksimalkan dan mementaskan diri menjadi ahlul jannah. Ada di kalangan kita yang berumur tua dan bahkan usianya sudah panjang, masih lebih memantaskan dirinya menjadi calon ahli neraka, karena sampai tua sekalipun belum beranjak dari perbuatan maksiat, belum beranjak dari perbuatan dosa dan sebagainya. Wa na'udzubillah. Surah Al-Baqarah ayat 197, yang ketika kita kembali kita bisa buka-buka, yang awalnya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji, dan diakhiri dengan ungkapan yang luar biasa. Allah memulai ayat ini dengan kalimat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji ini adalah ibadah pada waktu dan tempat tertentu yang telah digariskan oleh syariat. Kalau ini bisa dipahami dengan baik, maka sampai detik ini tidak ada lagi orang yang berhaji ke bawah karai. Tahun lalu masih ada yang ketahuan. Bahkan yang lebih luar biasa sekalipun ada pemahaman, bahkan kalau sudah haji di Baitullah sekalipun dan belum naik ke puncak bawah karai, belum sah haji. Di mana akal? Faman farada fihinnal hajj. Siapa yang atas ketentuan Allah, siapa yang atas takdir Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan menuju Baitullah dalam prosesi haji,
Ini menjadi catatan bagi yang belum dan bagi yang sudah. Fala rafah, perintah Allah. Aja nak fau-fau. Maka tolong ingat yang pernah ke Baitullah dalam prosesi haji. Kalau ternyata ketika kita melaksanakannya berulang kali dan di dalamnya ada ar-rafah, ada ungkapan kata-kata yang tidak layak, tidak beretika, ada sikap-sikap yang tidak semestinya, ada pemikiran-pemikiran yang tidak semestinya. Ilo dampang ini pengalatan. Wala fusuk, jangan berbuat kefasikan. Banyak sekali. Mendatangi tempat yang tidak semestinya lalu berdoa di tempat yang tidak semestinya. Datang ke pekarangan Jabal Uhud meminta doa yang semestinya mendoakan para ahlul jannah, mengambil hikmah. Ada pamanda Rasulullah SAW terbaring sebagai syuhada bersama 70 orang syuhada Uhud, membayar mahal kalimat la ilaha illallah dengan kematian yang mengenaskan, terbelah dadanya, diambil jantungnya, digigit oleh seorang wanita karena kebencian. Menegakkan kalimat la ilaha illallah, membayar mahal dengan tetesan darah. Apa yang perlu diperhatikan? Tadi kuburu 70 orang ahli surga dijamin oleh Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah menjadi ahli surga. Batu kecil di atas. Lalu kita yang jauh daripada jaminan itu, di tembok, di stainless, di marmer, seolah-olah kita ingin memperlihatkan di hadapan Allah lebih karena ahlul jannah. Mari merenung. Keluarganya bilang ini bentuk penghormatan. Penghormatan yang terbaik kepada orang yang telah mendahului kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang paling mulia. Doakan jenazahmu, doakan kerabatmu yang telah mendahului. Tidak ada yang lain. Bukan mengupacarakannya. Bukan mengambil bilangan-bilangannya 3, 7, 40. Seolah-olah kita tidak ridha bahwa Allah mengambil orang yang dia sayangi. Tapi tanda bukti bahwa sehebat apapun kita akan meninggal. Cara sayangnya dengan sudut pandang dalil doa yang mulia, bukan acara. Ini salah satu contoh. Walajidal, tidak sedikit di antara kita yang berangkat haji bersih tegang. Bukan karena orangnya yang temperamen, cuman di tanah suci Mekah, di mana pahala dilipat gandakan ratusan ribu kali, yakinkan bahwa setannya pasti spesialis. Setannya pasti luar biasa, karena di sana pahalanya dilipat gandakan ratusan ribu. Maka setan berupaya semaksimal mungkin menggelincirkan. Disitulah kenapa kebaikan itu sangat berat. Karena setannya yang luar biasa. Bandingkan dengan dosa dan maksiat yang kadang terlalu gampang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat ini. Karena memahami bahwa lisan harus dijaga. Pandangan harus dijaga, pendengaran harus dijaga. Dalam suasana haji, banyak hal yang mengganggu keikhlasan kita. Tapi karena kita memahami bahwa ayat ini penting untuk kita pedomani, kita tahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita tahan diri untuk tidak bersih tegang. Allah pahami itu. Allah maklumi itu. Dan Allah pahami bahwa kita manusia yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita.
makan ni fali ada sengit po. Anu sitina aja kak mete natiang ya po malata. Ketika ada yang mengganjal, ketika ada yang mendiskreditkan, membuli kita di tanah suci haram, apa yang Allah sampaikan? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan, Allah tahu. Allah pahami. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun Allah akan balas. Lalu untuk apa kita baper? Untuk apa kita terbawa perasaan? Kenapa kita terbawa perasaan? Karena kita coba bersandar kepada pangkat jabatan dan kedudukan, bersandar pada dunia yang akan kita tinggalkan. Ali bin Abi Thalib selalu mengingatkan bahwa banyak-banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan petunjuk karena dia mencoba bersandar selain daripada sandaran Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap untuk sakit hati. Yang sandar pada pilihannya, pilihanmu bisa kalah. Yang sandar pada hari-hari baik akan berganti. Yang sandar akan pangkat dan jabatannya, pangkat dan jabatanmu bisa diambil 1/10 detik. Yang sandar pada keluarganya, keluargamu pun bisa buyar. Yang sandar pada kedudukannya, kedudukanmu bisa diambil oleh orang. Maka bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta penilaian dari orang. Karena kalau kita meminta penilaian kepada orang dan orang itu punya kepentingan dengan kita, namun muni mamicu madesimanan karena punya kepentingan. Termasuk ketika orang benci sekalipun, sebaik apapun yang kita lakukan, maka kebaikan itu tidak pernah baik di mata orang yang membenci. Beberapa saat lagi akan ada pilkada. Setan-setan mulai lagi bergerilya. Maka tahan diri. Tahan diri. Dunia. Jangan sampai kita menjadi korban. Mereka-mereka baik-baik saja, ini nasi jajan. Bahkan tidak menutup kemungkinan di masjid pun tidak mau berdampingan cuman karena beda pilihan dan warna. Wa na'udzubillah min dzalik. Tidak usah khawatir. Allah menjaminkan selama itu kebaikan. Tapi ingat, perbandingan terbalik kalau ada setitik dan senokta kejahatan dalam hati. Allah nilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji dzarrah, sedikit lagi seperti butiran debu, ada konsekuensi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, fatazawwadu, berbekallah, perbekali dirimu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling mulia, bekal yang paling diperhitungkan, bekal yang akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala cuman ketakwaan. Cuman ketakwaan. Di dalam buku Nasaihul Ibad, sebuah catatan mulia yang kita ulangi kembali. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisi kampungnya, namanya Ghifar, kampung antara Mekah dan Madinah. Setelah melihat saudaranya telah memeluk Islam, salah seorang sahabat bernama Abu Dzar merasa bahwa kampung Ghifar ini adalah kampung penyamun, kampung preman, kampung maksiat. Maka setelah melihat saudaranya masuk Islam, beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga turut mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan janji mulia. Setelah itu meminta nasihat kepada Rasulullah. Apakah saya tinggal atau saya harus kembali? Maka Rasul berpikir, kalau engkau tinggal bukan di tempatmu, lalu siapa yang akan menjalankan dakwah di tempat?
Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya kembali? Nah kampung saya aslinya perampok, aslinya penyamun. Maka Rasulullah memberikan nasihat. Banyak sekali nasihat yang masyhur, di antaranya adalah 4. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzarr, jaddidis safinah fa innal bahra 'amiq." Memberikan kata mulia, memberikan kata kiasan. Ya Abu Dzar, perbaharui perahu. Kenapa? Fa'innal bahra 'amiq. Kalau kehidupan itu laksana orang yang menaiki perahu dan bahtera, kontrol baik-baik, cek dan recheck. Adakah bocornya? Adakah yang karatan? Bagaimana dengan bahan bakarnya? Bagaimana dengan persiapannya? Bagaimana dengan kekuatan pasaknya? Bagaimana dengan krunya? Bagaimana dengan muallimnya, ABK-nya dan sebagainya? Jadi safina, sama dengan hidup kita, perbaharui niat. Kenapa? Fa'innal bahra 'amiq. Engkau akan melewati tempat yang menenggelamkanmu setiap saat. Engkau akan melewati tempat yang menerkammu setiap saat. Maka perbaharui. Apa di antaranya? Konsep yang kadang seorang guru kami pernah mengatakan seolah-olah bahwa waktu-waktu sholat itu menjadi rest area. Yang dimaksud rest area, bagiannya Allah. Dari dosa-dosa di antaranya yang pasti terjadi. Allah siapkan waktu zuhur untuk menetralisir dosa dan maksiat yang terjadi antara subuh dengan zuhur. Allah siapkan waktu asar untuk menetralisir, meminta kepada Allah, ya Allah kalau ada yang baik pertahankan, kalau ada yang buruk ampunkan. Antara zuhur dengan asar, kembali Allah memberikan kesempatan untuk berbenah diri. Asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, 5 kali sehari semalam. Apakah kita sadari atau tidak? Itu yang pertama yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Lalu nasihat kedua mengatakan, wa khudhiz zada kamila fa inna safara ba'id. Abu Dzar, bekali dirimu dengan bekal yang lengkap karena perjalanan kita panjang. Perjalanan kita panjang. Dunia sementara, bukan cuma untaian dalam lagu. Bukan cuma untaian dalam senandung, mati kita. Bisa setelah ini, bisa saat ini, bisa besok, bisa lusa. Barulah terjadi perjalanan panjang, gerbang kematian menuju keabadian. Pertanyaannya, keabadian itu di Firdaus atau keabadian itu di Jahannam? Kembali kepada kita semua. Rasul ingatkan, lengkapi bekalmu. Karena perjalanan kita sangat panjang dan melelahkan. Lalu Nabi menyampaikan, wa khaffifil himlah. Setelah disuruh untuk melengkapi bawaan, Nabi mengatakan, sederhanakan bawaanmu. Karena kita punya kapasitas. Kita punya kemampuan yang terbatas, maka bawa yang perlu. Kalau cukup dengan 1 sepatu, untuk apa bawa 10 sepatu? Belum pernah ada orang pakai sepatu 2 pasang sekaligus. Setelah disuruh memantaskan diri dengan memperbaharui bahtera, dianjurkan untuk membawa bekal, diminta untuk menyederhanakan bekal. Fa innal aqobata qaud. Kenapa? Buat skala prioritas. Karena mungkin suatu saat kita turun dan berjalan melewati lereng dan gunung yang terjal. Maka satu saat itulah baru terasa bahwa ya enak farelu, maka tuh siuti. Ini yang dimaksud wa khaffifil himl. Sederhanakan bawaan. Yang tidak penting kiranya tidak usah.
Seperti halnya kita membawa es di tempat yang dingin atau kebalikannya. Atau membawa garam di tengah lautan. Rasulullah mengingatkan ini kepada Abu Dzar sebagai bekal kembali ke kampungnya yang menurutnya kampung itu menjadi kampung maksiat. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Dzar setelah disampaikan untuk memperbaharui bahtera, setelah disampaikan untuk membawa bekal yang cukup, lalu disampaikan buat skala prioritas, ringankan bebanmu, ambil yang penting, yang tidak penting tinggalkan. Terakhir Rasulullah mengingatkan, wa akhlisil amal, ya Abu Dzar, ikhlaskan hidupmu, ikhlaskan keluargamu, ikhlaskan amalanmu, ikhlaskan puasamu, ikhlaskan jihadmu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amalan apapun yang kita lakukan sampai hari ini, kalau bukan karena keikhlasan, yakinkan Allah tidak akan pernah berkenan. Siap pula di tahu masumpaja. Siagai gana keikhlasan ta masumpaja. Apakah karena keterpanggilan keikhlasan atau cuma karena kebetulan azan yang memanggil? Allah menilai. Ada hadis yang selalu diulang-ulang pada bulan Ramadan. Fakam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Egana tetap masumpajan berjama, dia gana lono polis sumpajana sangat ditekuk karena dia cuma menjalankan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan karena ada proses pengguguran dosa di antaranya, bukan karena keikhlasan yang ada. Kenapa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, wa akhlisil amal, fa innan naqada basir. Ya Abu Dzar, ikhlaskan semuanya, karena yang akan menilaimu, yang akan mengkritikmu, yang akan menerpungmu adalah basirun, zat yang maha melihat. Tidak bisa kau akal-akali, tidak bisa kau sembunyikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat yang Al-Baqarah 97, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup setelah disampaikan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekalmu adalah ketakwaan. Allah menutup ayat ini dengan kalimat fattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Kenapa kalimat ini ditutup dengan konsep yang masuk akal? Cuman orang yang memanfaatkan akalnya dengan baik yang akan menjadi ahli surga. Allah berikan kekuatan pencerahan, Allah berikan dalil-dalilnya, Allah berikan kalimat-kalimat indah dari Al-Quran dan Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Tidak akan pernah bisa dicerna kecuali bagi mereka yang memiliki akal. Allah berikan petunjuk bagaimana bermuamalah. Kalau hari ini negara kita menghabiskan puluhan triliun cuma dengan konsep moderasi beragama, kurang modern apa agama kita? 1400 tahun yang lalu ketika wanita didiskreditkan, dianggap tidak punya kemampuan apa-apa, dimarginalkan, dipandang sebelah mata. Bahkan Umar bin Khattab pernah memerintahkan, periksa semua wanita yang hamil, dampingi. Kalau dia melahirkan perempuan, gere, dia kagak buat-buat. Jahiliyah. Lalu Islam datang memberikan jaminan, ummuka wa abuka. 3 kali kemuliaan seorang wanita daripada seorang laki-laki. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya silada. Kita bekerja, kita mencangkul, kita berladang. Di mana surganya? Di telapak kaki seorang ibu. Lalu untuk apa wanita menuntut emansipasi? Sementara Allah dan Rasulnya telah menjaminkan. Kurang modern apa Islam ini? Hari ini kita dipertontonkan dengan segala hal yang mengganggu keimanan kita.
Di semua upacara-upacara dibacakan pembukaan undang-undang. Dan atas rahmat Allah Subhanahu, kemerdekaan ini kita dapatkan. Tidak menyebutkan person, rahmat Allah. Dibaca dengan bangga, dihafalkan. Padahal belum tentu dihafal Quran. Dan atas rahmat Allah kemerdekaan ini sudah disampaikan, diucapkan. Lalu saat itu menyebut nama Allah sebagai bentuk kegembiraan. Saat itu pula pada saat bersamaan dilaksanakan pelanggaran syariat. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Inikah yang dimaksud dengan toleransi, dengan yang banyak mengikut kepada yang sedikit? Apa tidak terbalik? Yang sedikit yang harus tahu diri dia berada di mana. Apa cuma karena satu orang lalu azan mesti harus dihentikan? Ini Indonesia dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Yang setiap kali kita ucapkan assalamualaikum, keselamatan atasmu, keberkahan atasmu. Bangsa ini merdeka pertama karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan jasa orang per orang saja. Kalau undang-undang telah menjamin keberagaman kita, lalu kenapa kita masih ragu dengan keyakinan kita? Apa lantas mau disamakan bahwa semua agama sama? Mohon maaf. Kami juga mungkin kafir di mata Anda, maka jangan salah kalau kami mengatakan Anda kafir di mata kami. Apa masalah? Apanya yang kurang modern? Kekhawatiran nanti besok lusa jamaahnya juga online. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas sikap-sikap intoleran. Kami menganggap intoleran. Yang dimaksud toleransi isnyalil. Bandingkan dengan negara yang muslimnya sedikit. Bukan lagi toleransi yang didapatkan kalau tidak dibunuh, dihabiskan, dikucilkan, diusir dari tempatnya. Kurang rahmat apa Indonesia? Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni. Karena kita kurang membaca sejarah bagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di masanya ada Yahudi, ada Nasrani berada dalam ketenangan menjalankan ibadah, dijamin. Hari ini kenapa mesti harus gelisah? Tapi jangan pernah bermimpi ingin mengatakan bersama, karena kita tidak mungkin sama. Lakum dinukum waliyadin. Mestinya tidak ada gangguan. Bertahun-tahun kita menahan diri demi andanya yang kurang mengerti dan kurang paham. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan akal sehat kita. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang memanfaatkan akalnya dengan kebaikan. Sejahat-jahat orang Islam, kalaupun mungkin dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, ada jatahnya di surga. Sebaik-baik orang kafir, sehebat-hebat orang kafir, tidak akan pernah punya jatah. Maka hargai sesama. Ajak dan kawal dia. Mudah-mudahan nasyakuri bideci. Ini yang perlu tertanam dalam diri kita. Manfaatkan akal kita sebaik-baiknya. Selaraskan dengan hati agar supaya kita siap menjemput kematian mulia yang insya Allah pasti akan datang. Sebagai bagian dari perjalanan panjang kita menghadap Allah menuju kehidupan kekal abadi yang insya Allah di akhirat nanti. Ja'alani Allahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim yazkurkum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastaghithu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat mulia ini, di hari yang mulia, di
tempat yang mulia yang diisi oleh para pencari kemuliaan. Kemuliaan itu diukur dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan. Satu-satunya oleh-oleh terindah dari agama ini adalah membuat kita sama dan memiliki kesempatan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Jangan memandang kerdil diri kita cuma karena kita belum paham banyak hal, tetapi bersyukurlah bahwa lisan kita tidak berhenti mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil kehadirat Allah sebagai bentuk tahu diri bahwa hidup kita akan selalu mendapatkan banyak ujian. Hidup kita akan selalu mendapatkan banyak tantangan dan tidak menutup kemungkinan tangan-tangan kita berlumuran dengan dosa. Maka hari ini kita jadikan menjadi hari yang luar biasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia, membersihkan tangan-tangan kita, membersihkan lisan-lisan kita, pandangan dan pendengaran kita, dan langkah-langkah kita mengarah ke tempat yang lebih baik dan lebih mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada kita semua yang berakal. Hari ini menjadi momentum yang luar biasa. Kita berdoa mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, memberikan kerelaan. Kita doakan keluarga dan kerabat kita, kita doakan diri-diri kita bahwa jangan sampai pesta demokrasi membuat kita menjadi orang lain, membuat kita menjadi tidak semestinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk yang terbaik. Muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sejajar dan seimbang dengan muamalah dengan orang-orang yang lain. Jadikan masjid ini sebagai bagian yang menetralisir segala asa dan kepentingan kita di luar. Yang ada di masjid cuma imam dan makmum, kepentingannya sama, duduk pada posisi bersama, rukuk dan sujud bersama. Insya Allah kita akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Kita mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Kita mendoakan kerabat dan keluarga kita yang saat ini masih membutuhkan rahmat dan ayuman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan doa-doa itu Allah akan angkat derajat kita ke derajat yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa ya Allah. Tunjukkan, perlihatkan dan persaksikan di hadapan kami kebenaran itu menjadi kebenaran yang nyata dalam keyakinan kami. Warzuqna tibaa, dan karunia kami untuk selalu mengikutinya. Warinal batila batila ya Allah. Tunjukkan, perlihatkan dan persaksikan kebatilan itu menjadi kebatilan yang nyata dalam keyakinan kami. Warzuqna jitinaba, dan karunia kami untuk selalu menjauhinya. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.